Masih ingat nggak momen itu? Wah, itu momen memori yang terbaik bagi saya. Kenapa? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Omah Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsah. Sore ini saya bertamu di Kelurahan Balai Desa ini, Balai Desa Kepatian, Pemerintahan Desa Kepatian. Menganti Gresik. Iya, betul. Bertemu dengan ini striker topnya Persebaya awal 90-an ini. Oke. Dodi Suprayogi. Just. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Udah Apa lama kabarnya gak- ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Ini agak bingung saya manggilnya ini antara Mas Dodi Suprayogi atau Pak Kades ini. Karena sekarang jadi kepala desa. Ya. Sejak kapan ini jadi kepala desa ini? Ya, sejak tahun 2019 bulan 9 tuh waktu itu tidak dilantik. Berarti 2 tahun terakhir ini? Ya, 1,5 tahun. Oh, 1 tahun setengah. Ya. Ya, ngikuti aja. Oh, iya, iya. Ini kok tiba-tiba ini jadi kades? Karena ya dulu orang taunya Dodi Suprayogi itu Pemain bola. pemain bola, striker. Ya, betul. Pindah haluan jadi kades ini. Ah, Apa iya. yang menggerakkan ini? Yang menggerakkan kan kaki dua ini. Iya, 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 iya. Yang bisa tendang kanan kiri. Nah ini. Kesimpulannya, kepingin berbakti kepada desa. Itu aja, mengubah dengan adanya pembaruan. Itu aja. Kemungkinan, karena dulu pernah 2013, tapi belum diberikan rezeki ke saya. Nyalon waktu itu. Iya. Tak kira nyalon itu kan ke salon. iya, Ini iya. nyalon ke kepala desa. Iya, 2013 nyalon. Tapi nggak Belum terpilih. berhasil. Jadi Nggak patah arang, ya, nyalon lagi. 6 tahun kemudian saya mengikuti kembali. Itu dengan perjuangan wani mau tampil. Oh, iya, iya. Gitu. Yang penting itu sesuai amanah kita lakukan, sesuai hati nurani, wani melayani masyarakat. Jadi sekarang ya ini jadi Pak Kades kan. Iya. Bukan lagi pemain bola tapi Pak Kades. Saya manggilnya masih tetap bingung. Pak, tak panggil Pak Kades saja ini. Wis nek ngene iki wis kades saya, Mas. Iya, iya. Nah, Pak Kades ini kalau ngomong puter balik ke belakang jauh ini. Sosok Dodi Suprayogi itu kalau dihitung di lapangan bola itu pensiunnya sangat dini kan? Iya. Usia 28 tahun. Kenapa itu dulu kok memutuskan pensiun di usia yang sebenarnya masih sangat ideal untuk bermain sepak bola itu? Usia emas lah. Iya, benar Mas. Tapi bagaimanapun juga namanya cedera sudah diobati oleh tim dokter. Apa daya, kami sudah berusaha. Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Jadi yang mana, oh ini yang punya badan kan kita, yang merasakan kita. Bisa, tapi untuk event yang lebih tinggi tidak bisa. Itu di Liga Indonesia kedua ya, musim 95-96. Iya, Kansas itu kalau nggak salah terakhir. Itu pertandingan Persebaya lawan Asyabab, mah. Oh pernah. Cederanya didapatkan itu? Iya, itu yang kesekian kali yang kena dari teman kita yang Yani itu. Yani Fatur Rahman. Di Itu tackling itu kan. tackling, jatuh. Jatuh di situ nggak terasa apa-apa. Tahu-tahu 1 bulan kemudian bengkak Di bagian mana?
lutut sebelah kiri. Lutut kiri. Lutut sebelah kiri. Itu akhirnya kita masuk di medis, disuruh operasi karena selalu bengkak. Nah, selalu bengkak tetap. Tapi kalau untuk ukuran untuk sembuh. Untuk ukuran nanti kalau diforsir nanti khawatir kambuh lagi. Ya makanya nggak bisa untuk ukuran level setinggi itu nggak bisa. Kalau level lokalan bisa lah main bola. Hanya untuk mencari Keringat kebugaran bisa. Dari situ operasi di Dokter Sutomo ya? Iya. Waktu itu ditangani oleh Dokter Sarwani langsung. Yang mengoperasi juga Dokter Sarwani. Jadi kami tinggal melakukan apa sesuai arahannya. Nah, itu yang pernah saya dengar. Sebenarnya masih ada keinginan untuk bermain sepak bola, tapi ada rasa kecewa terhadap manajemen Persebaya waktu itu karena proses proses operasi dan penyembuhan cederanya itu karena di administrasi saja. Memang kebetulan waktu itu memang bukan apa ya istilahnya kita menyalahkan orang, nggak bisa. Waktu itu juga udahlah, karena keinginan saya pun juga sebenarnya sudah tekad kepingin membela Persibaya. Tapi karena sampai di sini karena saya juga diberi cedera. Saya berusaha sendiri terkait dengan pembiayaan pun seperti itu. Sendiri? Harus saya lakukan sendiri. Nggak ditanggung manajemen Persebaya? Manajemen Persebaya hanya berapa persen, cuman seperempatnya toh. Dan itu bikin nambah gelo hati. Iya. Akhirnya ya break. Semua break, udah nggak bisa main bola dah. Kemana terus setelah nggak main bola itu? Kita pada waktu itu kan sudah fokus ke PDAM. Oh iya. Karena sebelumnya PDAM. sudah jadi karyawan pabrik banyu. Pabrik banyu, yang mana pabrik banyu sebagai tulang punggung bagi keluarga kami, juga disitulah kami akan mengabdikan kembali. Karena selama saya di Persibaya belum bisa 100% mengabdi ke PDAM. Setelah itu baru kita fokus 100% untuk pabrik banyu. Lah, Pak Kades, ngomong lebih mundur lagi ya. Sebelum di Persebaya itu, ini kan Dodik Suprayogi ini kan lahirnya di Tanggulangin Sidoarjo. Betul. Tinggalnya kemudian di Kepatian Menganti Gresik. Iya. Tapi memulai kompetisinya ada di BSDS Deli Serdang. Ceritanya gimana itu dulu? Kan sebenarnya internal Persibaya duluan kan? Iya, betul. Makanya satu sisi di rumah kita ikuti orang tua. Ya, memang dari kelahiran Tanggulangin, tapi orang tua dinas di Koramil Menganti. Ya, sekolah saya di Gubeng. Ikut Persibaya di regional internal kompetisi internal itu divisi 2. Ikut di Maesa. Nah, setelah itu orang tua pindah ke Sumatera, ikut transmigrasi. Jadi ikut transmigrasi, setelah itu ikut transmigrasi, saya ikut ke sana. Ke Riau tepatnya? Iya, ke Riau. Kebetulan karena pada saat itu juga bersamaan saya keluar dari Persigres, tidak ikut tidak masuk line up di Persigres. Yang musim 89-90 itu ya? Iya. Persiapan 89-90. Iya, betul. Tapi pada saat itu juga langsung pulang ke Riau. Ke Riau kebetulan lawan PSDS, ada istilahnya tarkam lah, ketemu PSDS. Klub anak kampung di Riau itu? Iya. Bersahabatan sama Rantau Prapat. Setelah itu Rantau Prapat kita dipanggil sama PSDS untuk gabung. Cepet kok itu
prosesnya cepat. Saya rasa cepat. Saya aja sendiri, waduh, waktunya saya ikut di kompetisi ini harus ikut Persigres, tapi saya harus ikut di PSDS. Karena skillnya istimewa. Sudah. Kita sudah dibentuk. Kan Karena gitu, sudah terbentuk di kompetisi internal Persebaya itu ya. Iya. Karena yang saya dengar waktu ikut Mahesa ini di kelas 2 internal Persebaya ini top skor 3 musim berturut-turut. Betul. Makanya di situ bagaimana dari internal itu kan terwadai oleh Persibaya. Ya. Tapi aku minder, Mas. Asli karena jadi top skor 3 musim berturut-turut itu dapat panggilan seleksi Persebaya. Tapi minder wis moh gak. Kenapa minder? Ya, karena melihat sebelum bertanding saya sudah kalah duluan. Samsul Arifin, Cak Sul, Ya, Samsul Arifin. Mustaqim, Anis Fuad, dengan melihat seperti sosok-sosok senior wis punya level tinggi ya. Aku ini sore mendingan ngalah. Mendingan kita cari di luar saja. Di situ saya cari di Persigres itu ya. Nah, Persigres dibuang lagi, balik lagi ke pulang langsung ikut. Diajak orang tua pulang ke sana, ya pulang. Nang hutan kono di sana. Oh iya, akhirnya main di PSDS Iya, itu ya. betul. Ini jadi makanya kan Jadi anak kebon. agak aneh sebenarnya karena lahirnya di Tanggulangin, tinggal di Menganti Gresik, main kompetisi internal Persebaya, tahu-tahu munculnya ada di PSDS Deli Serdang gitu. Nah, itu waktu PSDS musim 89-90 masuk ke Senayan. Di situ ketemu Persebaya. Persibaya, paling takut aku lawan Persibaya. Duh, kenapa takut ini? Waduh, jangan-jangan ini dulu pemain Persibaya, masih internal Persibaya. Kenapa kok ikut Deli Serdang? Seakan-akan kan kecolongan. Ya. Kan seperti itu. Nah, makanya saya pada waktu itu khawatir, saya berharap memohon ke beberapa pengurus jangan permasalahkan. Jangan diungkit-ungkit. Yang pasti nanti saya akan pulang balik. Selesai ini saya langsung pulang balik. Waktu pertandingan itu Persebaya kalau nggak salah Persebaya PSDS menang Persebaya 3-2. Iya betul. Tapi Pak Kades cetak gol. Enggak berani. Oh, nah. Enggak berani, Mas. Wong Persibaya yang menciptakan saya dulu lah. Oh, masih wong Gresik wong wanit tok pisan. Dari situ akhirnya terpanggil pulang ke Surabaya. Tapi yang saya pernah dengar itu pulangnya sebenarnya tidak ke Persebaya, ke Mitra Surabaya waktu awal Mitra berdiri. Mitra transformasi dari Niak Mitra ke Mitra Surabaya itu. Iya. Pada saat itu kan sebenarnya masuk ke Sakti dulu. Sakti baru ke Mitra. Nah, Mitra ternyata ada surat klausul yang dari PSDS yang penting jangan di Galatama. Padahal itu kan Galatama. Iya, Mitra Galatama. Jadi pulang ikut internalnya Sakti, tapi ikut seleksinya ke Mitra Surabaya. Iya. Heranya ada Samsul Arifin juga. Samsul Arifin pisan ketemu Joko Gedho. Wah. Iki pun wis ketemu Emul. Oh ya, Mulyono ya. Mulyono itu. Jadi tapi sempat ikut seleksi beberapa waktu di Mitra Surabaya itu. Lumayan. Ikut di mes gitu. Mes Bumbungan, Manyar, terus pindah ke Braon. Tapi karena ada surat dari PSDS Deli Serdang bahwa jangan pindah ke klub Galatama, masuklah Persebaya musim. Iya, kalau perserikatan enggak masalah, enggak saya permasalahkan. Kalau gitu saya harus kembali ke Persibaya. Akhirnya masuk Persebaya di musim 91 itu. Iya. 91 sudah masuk, tapi setelah Piring Mas. Ikut Piring Mas dulu. Iya, Piring Mas dulu, internal antar instansi kan itu. Saya ikut PDAM, padahal saya belum karyawan PDAM. Berarti
bareng Maura Heli, Muharram Iya, Rusdiana, Muharram, Subangkit. Bangkit, Yongki di situ kan. Dia Yongki enggak ya. Yang di situ kan banyak ya. Termasuk Ibnu, Yusuf, Makhrus Afif ya. ya. Ibnu enggak, BP Bang Jatim sih. Kalau Yusuf akhirnya pindah keluar, minta keluar Jadi ikut piring Mas, dari situlah pintu masuk ke Persebaya. Persebaya. Nah, Pak Kades, ada satu momen ini ya. Kan Persebaya pernah uji coba lawan PSV Eindhoven kan. Persebaya kalah 6-2. Tapi salah satu pencetak golnya Persebaya Dodi Suprayadi. Iya. Masih ingat nggak momen itu? Wah, itu momen memori yang terbaik bagi saya. Kenapa? Setelah sebelumnya itu kan AC Milan, ya, Ya. lawan AC Milan. Tapi yang momen histori yang penuh dengan kenangan lawan PSV itu, karena pada saat itu hanya sekali sentuh Umpan dari? Plamen, Hmm, umpan tarik dari Plamen pinggir samping, dari samping utara barat ya kayaknya. Itu dari pinggir langsung kita sekali sentuh tanpa ada basa-basi, powerful. Nah itu istimewa memang, skillnya kan istimewa. Jadi melewati berapa orang itu udah. Sampai kipernya kan nggak tahu kalau bola udah masuk duluan. Dari situ tapi perjalanannya nggak bisa sangat panjang ya, karena harus terhenti di usia 28 tahun. Iya. Waktu meninggalkan sepak bola itu kan, pensiun meninggalkan sepak bola, masih ada rasa kangen nggak dengan sepak bola? Tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri itu terkait dengan hati nurani. Pastinya bola adalah sudah menjiwai. Jadi nggak bisa kita mengelak, nggak bisa. Wati kewarep wis gak iso apa-apa. Tapi tenaga ini Sudah nggak karep. Dan sekarang fokusnya di pemerintahan ya. Ya. Masih masih 1,5, masih ada periode-periode berikutnya. Ini terus mengabdi di sini nih. Insya Allah yang penting saya menjalankan amanah ini satu periode ini kan mungkin ya 6 tahun. Kalau ada perubahan nanti 8 tahun, ya kita ikuti. Yang penting sesuai amanah daripada suara masyarakat, ya kita ikuti. Tapi ini Pak Kades, yang masih jadi pertanyaan saya, dulu kan di PDAM. Sebenarnya kalau usia sekarang masih sekitar 52 ya? 52. Nah, 52. Harusnya kan belum pensiun di PDAM. Belum. Lah, kok tidak lanjut di PDAM? Wah, sebenarnya kalau cerita itu kita nanti kalau didengarkan PDAM ya sungkan. Kayak iso. Cuman ya sangat nggak etis nih dikira karena aku belot. Entah. Yang penting kita komitmen. Sebenarnya kita sudah komitmen sebagai karyawan, loyal sudah loyal, tapi memang kita sudah tahu kok sebenarnya PDAM. Karena ada orang punya kepentingan gitu aja. Akhirnya Kita dipecat. Oh, dipecat? Dipecat. Karena saya lebih bangga dipecat. Karena saya memang betul-betul tidak berbuat. Jadi Gitu loh. akhirnya di luar wirausaha ya? Iya. Mendirikan. Karena satu, kepercayaan itu tidak bisa saya pungkiri. Perusahaan sudah memberikan kepercayaan, ya sudah. Kewajiban saya apa? Itu aja. Itu yang dijalankan ya? Tak jalakno iku ae lapo bapakmu. Wis sembuwarang tok wingi wani tok iku. Wani pakai saya nggak mengaku. Ya wani, saya terjam. Biarpun itu hukum. Karena memang sebenarnya tidak melakukan hal yang nggak melakukan seperti itu. dituduhkan. Iya. Nah, sekarang komitmennya adalah membangun desa kepatian ini ya. Iya. Bangun desa juga sama. Kita juga komitmen. Dari awal sudah berani, wani.
wani tok. Piro pun wani. Tidak dipungkiri dengan masyarakat semuanya ya. Dan memang suara kita kemarin di kompetisi, kita anggap kompetisi ya. Kalau sudah selesai ya selesai. Iya. Sekarang bareng-bareng bangun desa. Iya, karena jadwalnya kemarin demokrasi ya demokrasi selesai. Ayo selesai. Ada waktunya kita bangun. Kita nggak terlalu macem-macem lah, wis. Bangun desa ya bangun desa. Sing di sing wingi banjir, ya apa caranya gak banjir? Ya alhamdulillah. Udah nih full kayak apa gak banjir. Ini Tangan-tangan dingin jari ini siapa? Pelatih Rusdi Balwan. Ini obrolan bareng Mas Dodi Suprayogi yang sekarang ternyata menjadi kepala desa di Kepatian Menganti Gresik ya. Posisinya Kepatian ini ada di baratnya Benowo Surabaya. Tapi karena ikut masuknya wilayah Gresik. Jadi nanti kalau teman-teman bonek, teman-teman pendukung Persebaya yang kangen sama Mas Dodi Suprayogi, kalau ke GBT bisa mampir ke sini. Ya. Silakan, monggo. Kita kan di jalan raya kok rumahku. Nah, ini dulu kawan-kawan ya. Obrolan bareng Mas Dodi Suprayogi. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pengobat rasa rindu para penggemar Dodi Suprayogi dan penggemar Persebaya terutama di era 90-an, karena setelah memutuskan pensiun itu namanya hilang. Nah, sekarang ketemu nih jadi kepala desa. Itu dulu kawan-kawan. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Selamat sore. Sore.